Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudari, jemaat dan simpatisan gereja Taman Majapahit, Shalom. Umat Allah yang terkasih, ibadah daring pada hari ini akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dari Gereja GKI Marta Direja Purwokerto dengan tema Terus Menerus Dibaharui. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim, Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan PKJ nomor 4 pasal 1 dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat Allah yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang dengan kesetiaan memelihara karya ciptaannya. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Umat Allah yang terkasih, ibadah kita pada hari ini dengan sebuah tema terus menerus dibarui. Kita menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kita juga menyadari panggilan Tuhan bagi kita pengikut-pengikutnya untuk terus menerus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga hari demi hari semestinya hidup kita menjadi semakin baik seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan yang terus bertumbuh. Itu sebabnya pada hari ini kita akan merenungkan tema ini, terus menerus dibarui. Bagaimana kita menyediakan hidup kita untuk terus menerus dibarui oleh Tuhan, menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami apa adanya kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau juga menganugerahkan kepada kami kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang memang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami pakai melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Namun Bapa di surga, kami harus dengan jujur mengakui bahwa hidup kami hari lepas hari yang berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan, yang berhadapan dengan berbagai-bagai pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kerap kali membuat kami tidak mampu bersyukur, kerap kali membuat kami tidak bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kerap kali membuat hidup kami menjadi tidak bertambah baik seiring dengan
waktu dan seiring dengan pengenalan kami akan Tuhan. Saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mengaku segala kelemahan dan keterbatasan kami tersebut, dan dengan penuh penyesalan dan penuh pengharapan kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Kiranya Engkau menyucikan kami dan melayakkan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah ya Tuhan, karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang dengan penuh kesungguhan datang kepada Tuhan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya akan bacakan berita anugerah dari Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat yang kedua demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni surga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat
sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan yang terkasih di GKI Taman Majapahit Semarang, mari saatnya kita akan mendengarkan pelayanan sabda firman Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan diri kita dari rumah kita masing-masing untuk menerima berkat pelayanan firman Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena saat ini kami boleh membuka hati untuk pelayanan firman Tuhan sebentar lagi. Kami bersyukur, kami diizinkan Tuhan memasuki tahun 2021 dan kami berterima kasih Engkau menyediakan bagi kami firman-Mu yang akan berbicara tentang diri kami satu persatu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan menaruhkan perkataan firman-Mu bagi hidup kami semuanya. Hamba-Mu menyerahkan diri dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus untuk dilayakkan melayankan firman Tuhan di dalam kebaktian hari ini. Dan hamba-Mu juga mendoakan untuk semua anak Tuhan yang mengikuti siaran ini dari tempat kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan benar-benar berbicara tentang diri kami, dan sungguh firman Tuhan akan mengubah hidup kami. Kami menyambut pelayanan firman Tuhan di dalam kebaktian hari ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah lalu setia melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Keluarga besar GKI Taman Majapahit Semarang yang terkasih, maupun ibu bapak, saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing, dari kota kita masing-masing. Hari ini kita sama-sama akan diajak merenungkan sebuah tema khotbah yang menarik, terus-menerus diperbaharui, sekaligus bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia. Hari ini kita merayakan peristiwa baptisan Tuhan Yesus di sungai Yordan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kita bertanya-tanya, atas dasar ayat manakah kami perlu terus-menerus hidupnya diperbaharui? Kita temukan jawabnya
dari pembacaan Markus 1 ayat 4 dan 5. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari untuk ikut membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Ayo kita ucapkan Markus 1 ayat 4 dan ayat yang kelima begini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun untuk menyerukan tentang pentingnya pertobatan, tentang perlunya menyerahkan hidup ini kepada Allah untuk bersedia dibaptis, maka Allah menyediakan pengampunan dosa. Puji Tuhan, Alkitab menceritakan bagaimana tanggapan orang-orang dari seluruh daerah Yudea, semua penduduk Yerusalem. Mereka datang berbondong-bondong kepada Yohanes Pembaptis untuk sungguh-sungguh siap bertobat dan siap untuk dibaptis, sehingga mereka dibaptis di sungai Yordan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, bicara tentang baptisan, saya tertarik dengan sebuah kisah cerita bagaimana dikisahkan ada seorang anak muda namanya Mukidi. Mukidi ini anak muda yang nakal banget. Hidupnya tiap-tiap waktu suka banget untuk mabok-mabokan. Mukidi ini anak muda yang hidup dalam pergaulan yang rusak. Sampai-sampai orang tuanya sangat sedih. Orang tuanya terus mendoakan supaya Mukidi ini mau bertobat dan bisa dibaptis. Tapi Mukidi ternyata selalu mengelak dan menghindar. Aku gak mau kalau harus ikut pelajaran agama dulu. Aku maunya kalau dibaptis itu ya langsung saja. Itu permintaan Mukidi. Maka bagaimana caranya orang tua untuk mengajak Mukidi ini dipertemukan dengan pendeta? Pendeta mana ya yang bersedia menerima Mukidi langsung dibaptis, gak usah belajar Alkitab dulu? Nah, diceritakan bagaimana ternyata orang tua ini punya sahabat seorang pendeta yang tergerak hati untuk bisa membaptis Mukidi apapun keadaan Mukidi. Maka Mukidi diajak untuk mempersiapkan diri dibaptis. Lalu apa yang dikatakan pendeta ini? Pokoknya percaya, diimani baptisan ini akan mengubah hidupmu nak. Maka Mukidi pun siap dibaptis. Apa kata-kata pendeta ini? Pendeta ini sambil membaptis mengatakan begini. Namamu bukan lagi Mukidi, tetapi Stefanus. Berubahlah kamu sekarang, Tuhan memberkatimu. Amin. Wah, Mukidi sudah selesai dibaptis. Sekarang namanya bukan lagi Mukidi, tetapi Stefanus. Orang tuanya senang, Mukidi pun senang. Nah, Mukidi pulang di rumah. Sampai di rumah dia ingat bagaimana waktu dia buka kulkas, di lemari es itu ternyata Mukidi masih menyimpan banyak sekali minuman keras di situ, minuman alkohol. Tiba-tiba Mukidi terpikir, aku katanya sudah bukan lagi Mukidi, tetapi aku Stefanus. Gimana ya caranya ya? Biar aku masih bisa minum minuman beralkohol seperti ini. Lihat jumlahnya begitu banyak. Maka Mukidi terpikir,
Aku mau ikut-ikutan seperti apa yang dikatakan pendeta yang membaptis aku tadi. Segeralah disiapkan minum-minuman ini dalam wadah. Lalu Mukidi menghadapi minuman keras ini langsung ngomong apa? Namamu bukan lagi whisky tetapi Coca-Cola. Berubahlah kamu sekarang, Tuhan memberkatimu. Amin. Ya. Nah, lalu Mukidi mencoba minum whisky lagi kayak yang dulu, karena sekarang namanya bukan lagi whisky tapi Coca-Cola. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak dalam kehidupan ini kita menemukan kenyataan bagaimana anak-anak Tuhan hidupnya ternyata tidak mengalami perubahan yang nyata. Cuman tampak berubah penampilannya saja, padahal hidupnya tidak ada perubahan. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Pasti kita katakan bukan. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Lalu apa yang difirmankan Tuhan dalam peristiwa ini? Ayo kita sama-sama membaca Markus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dan kita ucapkan sama-sama begini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau Injil Markus mencatat Yohanes pada saat itu melakukan baptisan pertobatan supaya orang-orang mengikuti kehidupan yang lebih benar, meninggalkan perbuatan dosa. Namun Yohanes katakan, setelah aku ini akan datang bagaimana ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah Yesus yang nanti akan ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau aku membaptis kamu dengan air, maka ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada semua orang yang hadir saat itu tentang sosok Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan membaptis kehidupan ini dengan Roh Kudus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba kita mengenang peristiwa baptisan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kehidupan kita bergereja di gereja GKI, kita boleh mengenang peristiwa baptisan kudus yang kita terima pada saat kita menyambut sakramen baptis kudus itu. Mungkin ada di antara kita yang menerima sakramen baptis anak, dibawa oleh orang tuanya, lalu anak yang kecil ini dibaptis menurut pengakuan iman papa dan mamahnya. Atau bagaimana kita juga menjumpai dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak memiliki latar belakang orang tua Kristen. Bagaimana terpanggil menjadi orang Kristen justru di saat sudah memasuki masa dewasa. Maka ia akan menerima baptisan dewasa sekaligus mengaku percaya atau sidi. Ibu bapak, saudaraku, sakramen baptis kudus pernah disediakan buat hidup kita. Saya bersyukur kalau kita yang mengikuti siaran online ini semuanya telah menerima sakramen baptis kudus dalam perjalanan iman kita. Namun bila mana ada yang belum menerima sakramen baptis kudus, mulailah saat ini mempertimbangkan.
Kapan aku segera mengambil keputusan untuk menyerahkan diri dan menerima sakramen baptis kudus dalam kehidupanku? Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, tadi bacaan Alkitab kita menceritakan kalau Tuhan Yesus akan melaksanakan baptisan Roh Kudus. Apakah kehidupanku nanti juga sekaligus menerima baptisan Roh Kudus? Dulu kami cuma dibaptis pakai air biasa di gereja. Apa pengajaran firman tentang baptisan Roh Kudus? Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, gereja GKI selama ini menggunakan rumusan formula sakramen baptis kudus GKI itu dengan kata-kata yang luar biasa. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita menjadi goyah kalau orang lain katakan engkau belum menerima baptisan Roh Kudus. Siapa bilang? Aku ingat persis ketika aku dibaptis di gereja GKI. Aku dibaptis dengan kata-kata yang aku pegang teguh. Bagaimana hamba Tuhan yang membaptis aku berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berarti baptisan yang aku terima adalah baptisan yang utuh, baptisan yang lengkap, baptisan yang sungguh-sungguh menandai bahwa hidupku telah aku serahkan untuk menjadi milik Tuhan. Dan aku boleh memiliki Tuhan dalam hidupku. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita bersyukur bagaimana gereja GKI selama ini bersama-sama dengan anggota-anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau anggota dari PGI, kita menerima 5 dokumen keesaan. Salah satu 5 dokumen keesaan itu namanya PSM-SM, Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima. Maksudnya, bagaimana gereja-gereja anggota PGI termasuk GKI meyakini bahwa baptis itu adalah tanda meterai keselamatan. Dan baptis itu berlaku 1 kali seumur hidup di dalam Tuhan. Enggak perlu ada baptis ulang, dan baptis ulang. Lalu bagaimana gereja-gereja anggota PGI termasuk GKI mau menerima piagam yang satu ini, yaitu gereja saling mengakui dan menerima baptisan dari gereja lain. Sehingga misalnya akan mengikuti keluarga pindah keluar kota, lalu bergabung dengan gereja yang berbeda. Kalau gereja itu anggota PGI, maka tidak lagi perlu dilakukan baptisan ulang. Baptisan kita itu sudah sah, kita sudah menerima tanda meterai keselamatan, dan baptisan itu berlaku bagi hidupku seumur hidup. Dan sungguh-sungguh baptisan ini diakui oleh gereja-gereja lain. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ayo kita baca bareng-bareng Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah
aku berkenan. Puji Tuhan. Bagaimana Alkitab menunjukkan kepada kita, Yesus Allah yang datang menjadi manusia di dunia ini, bersedia untuk menjadi contoh teladan dengan peristiwa dibaptis di Sungai Yordan. Menarik sekali Alkitab menunjukkan dalam kesetaraannya dengan manusia, Yesus yang adalah Allah itu berkenan untuk menerima baptisan di Sungai Yordan. Dan peristiwa baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan menjadi sebuah proklamasi keselamatan bagi dunia ini. Ketika pada saat ia dibaptis di dalam Sungai Yordan, Alkitab menunjukkan bagaimana langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar penegasan suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah tindakan awal untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri bagi Yesus melakukan tugas pelayanannya di dunia. Bagaimana panggilan ini akan terus menjadi sumber semangat pelayanannya. Bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sepanjang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, sungguh pelayanannya dan karya-karyanya di dunia mencerminkan kalau Yesus adalah anak Allah yang terkasih dan kepadanya Allah berkenan. Luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita tahu bahwa yang diperlukan dalam hidup ini bukan berulang-ulang kali dibaptis, tetapi bagaimana dalam kehidupanku ini aku belajar membarui diriku terus menerus. Aku bersedia untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perubahan itu secara nyata, bahwa aku terus menerus diperbaharui. Mana buktinya? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang pelayanan saya di kota Purwokerto. Ketika saya dipanggil dengan sapaan Boksu. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Sapaan Boksu adalah sapaan yang biasa diucapkan dalam bahasa Hokkien untuk menyebut seorang pendeta sebagai gembala, sebagai pastor. Menarik sekali. Biasanya kelompok tante, om yang sudah lanjut umur itu biasa menyapa pendetanya dengan sapaan Boksu. Ya. Saya ingat saat itu saya melayani kebaktian. Kebaktiannya jam 6 pagi. Lalu setelah selesai ibadah, pada saat bersalam-salaman pulang, ada seorang tante menunggu untuk salamannya paling terakhir. Dan ketika bersalaman, tante ini mengatakan dan memanggil saya begini, Boksu, apakah Boksu punya waktu untuk bertemu sebentar? Saya kepingin bercerita. Saya berkata kepada tante ini, Tante tunggu sebentar ya. Saya selesaikan dulu, nanti kira-kira 2-3 menit lagi saya begitu selesai, saya ketemu Tante. Tante tunggu di dalam gedung gereja ya. Lalu saya menyelesaikan doa penutup bersama dengan majelis. Dan saya berpamitan pada majelis, saya ditunggu ada seorang tante kepingin ketemu saya. Saya temui tante ini di dalam gedung gereja. Apa yang terjadi saudaraku? Ternyata tante ini baru menangis. Lalu tante ini mulai bercerita. Boksu tahu enggak? Kalau saya ke gereja jam 6 pagi,
Saya harus bangun dari jam 2 dini hari, Boksu. Saya kaget. Kenapa begitu, Tante? Boksu belum kenal suamiku. Suamiku tuh orang Chinese totok. Adatnya keras sekali. Suamiku sebenarnya nggak seneng kalau lihat aku ke gereja, Boksu. Jadi suamiku bikin peraturan. Peraturannya gini. Kamu kalau mau ke gereja terserah. Tapi aku mau sebelum kamu berangkat ke gereja, rumah semuanya harus sudah beres. Jadi Boksu, saya kalau minggu bangun dari jam 2 itu harus mulai nyapu, ngepel, bersih-bersih, nyuci pakaian. Bagaimana semua gerabah tempat makanan sudah aku beresin, aku sudah mulai bikin nasi, aku sudah mulai masak, Boksu. Baru aku bisa ke gereja, Boksu. Saya memandang wajah tante ini. Saya tanya, Tante, kejadian ini kan berarti sudah cukup lumayan lama ya. Kok Tante nangis dan kepingin ketemu saya, kenapa? Lalu Tante itu berkata, gini Boksu, akhir-akhir ini saya terpikir, kalau Tante ini sudah tambah umur, Tante tambah tua. Apa Tante masih kuat untuk tiap minggu bangun jam 2 terus jam 6 ke gereja? Tante rasanya sudah capek banget, Boksu. Apa Tante kuat? Mau sampai kapan harus begini ini, Boksu? Lalu saya mengatakan kepada Tante ini, Tante percaya ada mujizat? Mujizat apa, Boksu? Mujizat bahwa hatinya suamimu, hatinya Om bisa diubah oleh tangan Tuhan. Tante ini kaget. Gimana caranya, Boksu? Sungguhkah suamiku bisa terpanggil mengikut Tuhan, Boksu? Ajari caranya seperti apa, Boksu? Saya mengatakan, Tante, ada 2 hal yang Tante mesti lakukan. Yang pertama, Tante mesti terus mendoakan dan menyebut nama Om di setiap doa-doamu. Kalau Tante bangun tengah malam sekalipun, doakanlah suamimu supaya Tuhan membuka hatinya. Dan hal yang kedua, saya pesan pada Tante, Tante lakukan ini semua dengan senang hati. Jangan dengan gerundel, jangan dengan berkeluh kesah, jangan lakukan tugas-tugas sebagai istri dengan wajah yang mecucu, bersungut-sungut. Jangan, Tante. Tante sedang dipakai Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Dan saya akan mendoakan Tante. Tante ini tersenyum. Lalu mengatakan, baik Boksu, saya akan mencoba ya. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya ingat bagaimana waktu itu belum ada handphone. Handphone belum mulai dikenal di tengah-tengah masyarakat di kota Purwokerto pada tahun itu. Yang saya miliki cuma telepon di rumah pastori. Hari itu selang beberapa waktu, tiba-tiba telepon di rumah pastori berdering dan saya angkat, ternyata saya ditelepon oleh tante ini. Tante ini ngomong gini, Boksu, ini saya nggak tahu loh, kok ternyata suamiku kepingin ketemu Boksu. Boksu dipanggil ke rumah sini. Apa Boksu mau? Saya mengatakan puji Tuhan Tante. Tapi tunggu dulu Boksu. Saya nggak ngerti maksud tujuan suamiku manggil Boksu ke rumah loh. Nanti kalau ternyata Boksu sampai di sini dimarah-marah suamiku bagaimana? Nanti kalau ternyata Boksu malah dikata-katai kata-kata yang nyakitin hati bagaimana? Saya menjawab sambil bercanda. Tante,
Tante kan nyebut aku boksu. Boksu kan artinya ditabok ora oleh nesu. Ya. Jadi saya siap ketemu dengan suaminya tante. Sekarang ya, segera saya berangkat ke rumah keluarga ini. Apa yang saya temukan saudaraku? Begitu saya masuk ke dalam rumah itu, masuk ke ruang tamu, saya lihat sang suami duduk di kursi sofa paling pojok. Sejak saya datang, suami ini menundukkan wajah melihat ke lantai. Saya menyapa, "Om, selamat siang, saya boksunya tante." Ternyata omnya diem, tetap menundukkan wajah di lantai. Saya bertanya lagi, "Om, saya boleh duduk di sebelahnya Om?" Enggak dijawab, diem aja. Wah, saya mulai deg-degan. Ini apa benar dia akan marah-marah ya? Tapi saya mencoba memberanikan diri duduk di samping lelaki yang satu ini. Begitu saya duduk di sebelah Om ini, saya baru ngerti kenapa kok Om ini menunduk terus dan tidak mau menjawab. Saya melihat matanya berlinangan air mata, basah, menangis. Ketika saya duduk di sampingnya, Om ini mulai berkata, "Boksu, aku ini suami macam apa Boksu? Aku ini suami jahat banget Boksu. Istriku tuh yang sangat baik sekali mengurus rumah tangga ini. Untuk ke gereja 1 jam saja, saya persulit dengan peraturan-peraturan di rumah ini Boksu. Padahal istri saya mengurus rumah ini dengan gembira. Istri saya tidak pernah berkeluh kesah. Istri saya wajahnya tetap ceria. Boksu, saya itu heran. Kenapa kok istriku tidak bisa dicegah? Tiap minggu ke gereja terus. Sebenarnya di gerejanya Boksu itu ada apa? Kok istriku terus ke gereja?" Tiba-tiba Om ini berkata, "Boksu, apa saya boleh ikut seperti istri? Besok minggu bersama dengan istri ke gerejanya Boksu ya?" Saya mengatakan, "Puji Tuhan Om dan Tante, saya senang sekali kalau Om dan Tante mau ke gereja. Besok minggu kebetulan saya tidak tugas keluar kota, saya akan melayani kebaktian besok minggu, jadi Om dan Tante saya tunggu." Senang sekali pertemuan pertama dengan sukacita seperti itu. Benar, hari Minggu pagi jam 6, saya melihat sebelum jam 6 ada becak mengantarkan pasangan suami istri yang sudah lanjut umur ini. Om dan Tante itu berusaha turun dari becak dan saya membantunya turun. Senang sekali melihat kesungguhan hati Om ini bersama istrinya datang ke gereja. Lalu setelah mengikuti kebaktian hari itu, ternyata Om dan Tante ini menunggu antrean bersalaman paling belakang. Dan benar, setelah semuanya bersalam-salaman pulang, giliran Om ini bersalaman pulang dengan saya mengatakan apa? "Boksu, saya sudah nemu jawabannya. Kenapa istri saya seneng banget kalau minggu ke gereja. Saya pun atine seneng Boksu. Di gereja bisa nyanyi, di gereja bisa berdoa, di gereja bisa mendengarkan khotbah Boksu, benar-benar akan aku taruh di hatiku Boksu." Boksu, saya mau nanya ya, bagaimana caranya bisa jadi orang Kristen Boksu? Apakah saya boleh menjadi orang Kristen di gereja ini Boksu? Saya mengatakan, "Puji Tuhan Om, gereja ini sedang akan membuka kelas katekisasi, yaitu kelas pelajaran agama Kristen.
Tapi waktunya lama loh Om, 10 bulan. Nanti kalau sudah selesai, baru kemudian akan ditanya siap dibaptis atau tidak. Oh gitu. Saya kok kepingin ikut ya Boksu. Apa saya boleh didaftarkan? Saya mengatakan puji Tuhan Om. Ayo kita daftarkan ya. Segera Om ini mengisi formulir pendaftaran, mengikuti kelas katekisasi. Puji Tuhan. Luar biasa, saya melihat murid katekisasi yang satu ini semangatnya sungguh-sungguh luar biasa. Selalu tetap datang walaupun hari hujan. Selalu datang membawa buku catatan dan alat tulis. Selalu datang dengan semangat untuk bertanya. Luar biasa, Om ini bersungguh-sungguh mengikuti kelas katekisasi. Belum pernah satu kali pun membolos. Sampai akhirnya pelajaran kelas katekisasi selesai. Lalu Om ini bertanya lagi, proses selanjutnya seperti apa Boksu? Saya mengatakan proses selanjutnya, peserta kelas katekisasi ini akan mengikuti percakapan gerejawi dengan majelis. Nanti akan ditanya satu-satu kesiapan hatinya untuk menjadi seorang Kristen. Dan puji Tuhan, pada saat pelaksanaan percakapan gerejawi oleh majelis jemaat, Om ini pun mampu menjawab dengan kesungguhan hati. Sehingga para penatua memutuskan bahwa Om ini namanya bisa diwartakan karena memang tampak sangat serius untuk menjadi seorang Kristen. Mulailah proses pewartaan. Saya mengatakan Om, tunggu ya, peristiwa baptisan harus diwartakan dulu 3 hari minggu berturut-turut. Om ini mengatakan baik. Warta minggu pertama enggak ada masalah. Warta minggu kedua juga enggak ada masalah. Tapi menjelang warta yang ketiga, sebelum warta terakhir, tiba-tiba telepon di rumah pastori saya berdering dan saya angkat. Ternyata suara Om ini baru menangis berteriak-teriak. Dia katakan, Boksu cepet tolong ke rumahku Boksu. Tolong lihat tante di dalam kamar mandi jatuh Boksu. Tolong lihat ke sini. Segera saya berkunjung ke rumah itu. Dan ternyata di rumah itu sudah datang seorang dokter. Dokter memberitahu, kalau tante kena serangan jantung di kamar mandi, dan ternyata telah menghembuskan nafas terakhir, tante sudah meninggal. Om ini menangis, saya pun ikut menangis dan saya bingung. Tuhan, kenapa Tuhan? Langkah tinggal 1 kali lagi, Om ini akan dibaptis. Namun ternyata Engkau justru memanggil pulang istrinya. Aku takut Tuhan. Kalau Om ini nanti batal dibaptis bagaimana? Dalam kebingungan saya melihat Om ini menangis terus-menerus. Lalu kami menyepakati bahwa nanti malam akan dilaksanakan kebaktian penutupan peti di rumah duka. Saya siap melayani saat itu. Dan apa yang terjadi? Pada saat saya melayankan kebaktian penutupan peti, saya baru saja melayankan renungan, penghiburan dan penguatan. Tiba-tiba Om itu dari arah belakang saya terus berlari, menabrak saya. Dia merangkul saya, dia menangis di pundak saya dan berkata apa? Boksu, petinya jangan ditutup dulu Boksu. Saya mengatakan baik Om. Tiba-tiba Om ini mengatakan begini. Di hadapan Tuhan, di hadapan Boksu sebagai pendetaku,
dan di hadapan jenazah istriku ini, aku harus janji bahwa aku harus tetap dibaptis supaya nanti aku bisa tetap bertemu istriku di rumah Bapa di sorga. Saya menangis, saya merangkul om ini, dan luar biasa keraguan-raguan dan ketakutan yang ada di hati saya sudah hilang. Tuhan memberi jawaban luar biasa. Benar, om ini pada waktunya kemudian dibaptis. Dan satu kesaksian yang luar biasa, bagaimana om ini tetap ke gereja tiap kebaktian hari Minggu, berangkat walaupun sendirian. Dari mimbar saya sering melihat bagaimana dulu kursi itu selalu diisi berdua. Sekarang om ini sendirian di situ. Tetap setia, tetap sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Dan ternyata Tuhan sayang banget dengan keluarga ini. Tanpa harus mengalami sakit. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan memanggil pulang om ini menyusul istrinya. Seperti harapan dan kerinduan hatinya supaya bisa bertemu dan berkumpul lagi di dalam rumah Bapa. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, indah sekali kalau dalam hidup ini saudara dan saya diajak sungguh-sungguh menghayati apa artinya terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Pegang teguh kehidupan iman kita supaya tidak goyah. Satu hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana dalam hidupku ini, aku menyerahkan diriku untuk mengalami perubahan tiap-tiap hari. Aku mau tetap jadi anak-Mu Tuhan sampai kapanpun juga. Kalau ini menjadi tekad hati kita, saya undang kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu. Ayo kita nyanyi bersama. Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Angkat tanganmu saudaraku. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Saudaraku, berdoalah. Hari ini kita bersyukur boleh diingatkan tentang peristiwa sakramen baptis di dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, bukan pada soal kapan aku dibaptis, sudah berapa tahun lamanya aku dibaptis, namun Tuhan menghendaki pembaharuan hidup seperti apa yang sedang kita lakukan sampai dengan situasi saat ini. Saudaraku, kita telah memasuki tahun 2021, tahun yang baru,
Tuhan menunggu kehidupan yang baru ada dalam diri kita. Sudahkah kita memberikan kasih dan cinta yang terbaik untuk seisi keluarga kita? Saudaraku, mungkin kau teringat mendoakan anggota keluargamu yang masih menutup pintu hati untuk mengikut Kristus. Doakanlah, panggil namanya. Tuhan menitipkan mereka di dalam penyertaan kasih cinta Tuhan melalui hidupmu. Jangkaulah mereka, dekatilah mereka dengan kasih Tuhan. Ajaklah mereka untuk mengenal Kristus lebih dekat lagi. Saudaraku, mungkin kau teringat anggota keluargamu yang dulu pernah rajin ke gereja, namun akhir-akhir ini mulai jauh dari rumah Tuhan. Doakanlah, sebut nama mereka dalam doamu. Biarlah Tuhan mengubah hidup mereka menjadi baru. Percayalah, Tuhan mendengar isi hati dan doa-doa kita. Saya rindu kita bersama-sama terus menyebut nama mereka di dalam doa-doa kita. Dan kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Angkat tanganmu. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berserah menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami mau memiliki hidup yang baru di tahun yang baru, bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai ya Tuhan. Hidup kami biarlah diperbaharui dengan kasih cinta-Mu yang ajaib. Engkau mendengar nama-nama yang kami doakan dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang akan berkarya di dalam kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami siap memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang sungguh-sungguh diperbaharui untuk kami setia menjadi anak-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang memberkati hidup kami pada hari ini. Haleluya, amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Allah yang terkasih, sekarang mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini dengan sehati kami menaikkan doa-doa kami, dan pertama-tama kami berdoa untuk majelis jemaat, badan-badan pelayanan, komisi-komisi, badan usaha keuangan, dan tim gugus tugas di GKI Taman Majapahit ini. Kiranya Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, di dalam mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Beri kesehatian dan kerjasama yang baik, berikan kerendahan hati dan kesucian motivasi, berikan semangat dan sukacita untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Kiranya Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami, atas kehidupan keluarga kami masing-masing, atas segala pekerjaan dan usaha kami, atas lingkungan tempat kami tinggal dan berada, supaya kehadiran kami sungguh Tuhan pakai menjadi berkat. Berkatilah ya Tuhan semuanya itu. Berkatilah anak-anak yang sedang menempuh studi mereka masing-masing. Biarlah kami semua tetap dapat merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi yang rentan terpapar oleh virus corona pada saat ini. Mereka yang berusia lanjut, anak-anak, ibu yang sedang hamil, dan saudara-saudara yang menderita penyakit kronis tertentu. Bapa di surga, mari Engkau lindungi saudara-saudara kami karena mereka rentan terpapar oleh virus corona dan juga berbagai-bagai penyakit yang lain. Engkau jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami kehendaki. Kami saat ini juga berdoa untuk upaya pemerintah untuk menangani pandemi virus corona saat ini. Kiranya Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Engkau juga memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan tersebut, terlebih dengan adanya vaksin yang telah ada di negara kami saat ini dan mungkin akan dibagikan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati dan memakai semua itu, supaya pandemi virus corona yang sedang kami hadapi saat ini dapat segera tertangani dengan baik. Dan kami berdoa untuk setiap anggota masyarakat, supaya Tuhan berikan kesadaran di dalam hati untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan itu mereka melindungi diri mereka sendiri dan juga melindungi orang lain. Berkatilah pemerintah kota kami, Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat. Kiranya Engkau beri hikmat bagi mereka semua dan Engkau berikan hati yang mau peduli, hati yang mau mendengar jeritan hati serta kondisi keberadaan setiap anggota masyarakat di negara ini, dan supaya setiap kebijakan keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Kami berdoa untuk panitia Masa Raya Paskah yang telah terbentuk dan telah mulai bekerja mempersiapkan rangkaian acara di Masa Raya Paskah yang akan datang. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan hikmat yang dari Tuhan, dan supaya segala persiapan-persiapan acara yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik dan nantinya dapat dilaksanakan juga dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap kami anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini.
kami juga nanti akan mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan ajarlah kami bukan hanya mempersembahkan uang, materi yang kami miliki, tetapi kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah, karena kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan membawa persembahan kita berdasarkan persembahan yang dibacakan dari Mazmur 30 ayat yang 5. Demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Adapun persembahan dapat diserahkan melalui cara-cara yang terlihat dalam tampilan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu 17 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya. Bersama mereka, mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga, marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuhnya dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dan dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematiannya dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya.
Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu Januari 17, 2021 mendatang. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasihku, makin bersungguh menyangka diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Sekarang jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Sekarang bersama mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap.